Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janalida Fajri. Kali ini saya akan membahas tentang bunyi konsonan dan daerah artikulasi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelumnya pasti teman-teman akan bertanya, apa yang dimaksud dengan bunyi konsonan? Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. 3 faktor tersebut, yang pertama adalah keadaan pita suara. Keadaan pita suara terbagi menjadi 2, yaitu keadaan pita suara yang merapat atau merenggang dan keadaan pita suara yang bersuara atau tak bersuara. Selanjutnya, faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator. Alat-alat ucap tersebut terdiri dari bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Selanjutnya, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa itu artikulator? Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian artikulator. Menurut Haier, tahun 2009 halaman 48, artikulator atau alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa. Dalam pengertian lain, artikulator adalah alat-alat bicara manusia yang dapat bergerak secara leluasa dan dapat menyentuh bagian-bagian alat ucap yang lain, serta dapat membentuk bermacam-macam posisi. Menurut Marsono, tahun 2008, halaman 6-7 menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi bahasa, ialah A. Bibir bawah, B. Gigi bawah, C. Ujung lidah, D. Depan lidah, E. Tengah lidah, F. Belakang lidah, dan G. Akar lidah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daerah artikulasi. Dalam bidang fonetik artikulasi, daerah artikulasi ialah titik penyentuhan di mana berlakunya halangan dalam saluran vokal antara dua artikulator. Dua artikulator tersebut adalah artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif atau bergerak biasanya yang digunakan adalah lidah, dan artikulator pasif atau pegun biasanya yang digunakan langit-langit mulut. Alat-alat ucap yang termasuk pada bagian titik artikulasi antara lain A. Bibir atas atau labium, B. Gigi atas atau dentum, C. Lengkung kaki gigi atas atau alveolum, D. Langit-langit keras atau palatum, E. Langit-langit lunak atau velum, dan F. Anak tekak atau uvula. Selain itu, ada pula alat-alat ucap yang lain. Yang dimaksudkan alat-alat ucap yang lain ialah alat bicara selain artikulator dan daerah artikulasi yang dapat menunjang proses terjadinya bunyi bahasa. Yang termasuk alat-alat lain antara lain A. Hidung, B. Rongga hidung, C. Rongga mulut, D. Pangkal kerongkongan, E. Katup jangkun, F. Pita suara, G. Pangkal tenggorokan, H. Batang tenggorokan, I. Paru-paru, J. Sekat rongga dada, K. Saraf diafragma, I. Selaput rongga dada, dan M. Bronkitis. Titik artikulasi adalah tempat di mana artikulator itu berada, berdekatan atau berlekatan. Berdasarkan titik artikulasinya, bunyi dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut adalah 1. Bunyi bilabial, 2.
bunyi labiodental. 3. Bunyi alveolar. 4. Bunyi dental. 5. Bunyi palatal. 6. Bunyi velar. 7. Bunyi glotal. Selanjutnya, terdapat penjelasan dari jenis-jenis bunyi tersebut. Yang pertama, bunyi bilabial. Bunyi bilabial dihasilkan bila bibir atas dan bibir bawah berdekatan. Pada bahasa Indonesia, yang termasuk dalam bunyi ini adalah bunyi P, B, dan M. Yang kedua, bunyi labiodental. Bunyi labiodental dihasilkan apabila bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas. Dalam bahasa Indonesia, yang termasuk dalam bunyi ini adalah bunyi F. Yang ketiga, bunyi alveolar. Bunyi alveolar dibentuk dengan ujung lidah atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi. Dalam bahasa Indonesia, bunyi yang termasuk bunyi alveolar adalah bunyi T, D, L, N, S, dan Z. Yang keempat, bunyi dental. Bunyi dental yang dibentuk dengan ujung lidah menyentuh atau mendekati gigi atas. Sebagian penutur bahasa Indonesia mengenal bunyi T dan D sebagai bunyi dental. Kelima, bunyi palatal. Bunyi palatal merupakan bunyi yang dihasilkan saat depan lidah menyentuh atau mendekati langit-langit keras. Contohnya dalam bahasa Indonesia yang termasuk bunyi palatal adalah bunyi C, J, dan Y. Yang keenam, bunyi velar. Bunyi velar dibuat dengan menempelkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit lunak. Bunyi yang dihasilkan dalam bahasa Indonesia yaitu K, G, dan N. Terakhir, bunyi glotal. Bunyi glotal terjadi karena pita suara dirapatkan sehingga arus udara dari paru-paru tertahan. Dalam bahasa Indonesia, yang termasuk bunyi glotal adalah bunyi H. Berdasarkan daerah artikulasinya, bunyi konsonan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Konsonan bilabial, 2. Konsonan labiodental, 3. Konsonan apikodental, 4. Konsonan apikoalveolar, kelima, konsonan palatal, keenam, konsonan velar, ketujuh, konsonan glotal, kedelapan, konsonan laringal. Selanjutnya, terdapat penjelasan dari masing-masing bunyi konsonan tersebut. Yang pertama, konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Yang termasuk ke dalam bunyi konsonan bilabial adalah bunyi P, B, M, dan W. Yang kedua, konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang termasuk bunyi konsonan labiodental adalah bunyi F dan V. Yang ketiga, konsonan apikodental. Konsonan apikodental adalah konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Yang termasuk bunyi konsonan apikodental adalah bunyi T, D, dan N. Yang keempat, konsonan apikoalveolar. Konsonan apikoalveolar adalah konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gaga atau alveolum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang termasuk bunyi konsonan apikoalveolar adalah bunyi S, Z, R, dan L. Selanjutnya, konsonan palatal. Konsonan palatal adalah konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi.
Yang termasuk bunyi konsonan palatal adalah bunyi C, J, S, N, dan Y. Yang keenam, konsonan velar. Konsonan velar adalah konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasi. Bunyi konsonan velar adalah K, G, X, dan H. Yang ketujuh, konsonan glotal. Konsonan glotal yaitu konsonan yang dibentuk oleh posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Yang terakhir, konsonan laringal. Konsonan laringal adalah konsonan yang dibentuk dengan pita suara terbuka lebar, sehingga udara keluar dan digesekkan melalui glotis. Contoh bunyi konsonan laringal adalah bunyi H. Pasti teman-teman bertanya-tanya, lalu bagaimana proses pengaruh bunyinya yang disebabkan oleh artikulasi ini? Proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, labialisasi. Yang kedua, retrofleksi. Yang ketiga, palatalisasi. Keempat, velarisasi. Kelima, glotalisasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, labialisasi. Labialisasi adalah pembuatan bibir pada artikulasi primer sehingga terdengar bunyi semivokal pada bunyi utama tersebut. Contohnya, bunyi T pada kata tujuan terdengar seperti bunyi T dan W. Selanjutnya, retrofleksi. Retrofleksi adalah penarikan ujung lidah ke belakang pada artikulasi primer, sehingga terdengar bunyi R pada bunyi utama. Misalnya, KR dari bunyi K pada kata kardus. Selanjutnya, palatalisasi. Palatalisasi adalah pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras pada artikulasi primer. Misalnya bunyi P pada kata piara terdengar sebagai P dan Y. Velarisasi. Velarisasi adalah pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak pada artikulasi primer. Misalnya bunyi M pada kata makhluk terdengar sebagai M dan X. Terakhir, glotalisasi. Glotalisasi adalah proses penyerta hambatan pada glotis atau glotis tertutup rapat sewaktu artikulasi primer diucapkan. Vokal dalam bahasa Indonesia sering diglotalisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sengawan dan sisian. Untuk menghasilkan sengawan, langit-langit lembut direndahkan untuk membiarkan udara melalui hidung. Sebenarnya daerah juga, tetapi dianggap sebagai cara artikulasi. Yang kedua, sisian. Untuk menghasilkan sisian, udara dihembuskan melalui sisi lidah dan gigi, bukan melalui ujung lidah. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya tentang bunyi konsonan dan daerah artikulasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.